Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI, yang dihormati Kasih PTU Balai Diklat Semarang, Ibu Haji Hasitu Nur Maunah SHI MSI, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Abdul Rauf Esfil IM Kesos, yang kami hormati Ketua Tim Pelatihan, Ibu Erma Kurniasari, dan seluruh hadirin peserta Latsar Angkatan 61 sampai dengan 65 yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Abdul Rauf Esfil IM Kesos, lahir di Rembang pada tanggal 21 September 1976. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan pangkat saat ini, pembina tingkat 1-4B, beliau telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi dalam bidang data dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat kantor beliau berada di Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3/4 Jakarta Pusat, dan alamat rumah beliau di Perumahan Taman Manggis Indah, Blok A8, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan pengalaman yang luar biasa serta pemahaman mendalam di bidang sosial, keagamaan, dan teknologi informasi, kita semua tentu akan mendapatkan banyak ilmu dan inspirasi dari pemaparan beliau hari ini dengan materi core values dan employer branding ASN. Sebelum belum menyampaikan materi, izin kami informasikan kepada Bapak Kapus Datin untuk peserta yang mengikuti materi pada siang hari ini adalah peserta pelatihan dasar periode ke-11 yang diikuti sebanyak 200 peserta yang terbagi menjadi 5 kelas. Demikian untuk CV dari narasumber kita, dan terima kasih pada Bapak Kepala Balai yang membersamai, Kasih PTU juga Ketua Tim, dan mari kita sambut untuk narasumber kita, Bapak Abdul Rauf Esfil M. Kesos. Tetapi izinkan sebelum materi dimulai, saya akan membacakan pantun khusus untuk peserta Latsar, Bapak. Hari ini adalah hari Senin, Cakep, besok adalah hari Selasa. Cakep banget, cakep, cakep. Para peserta Latsar terus belajar dengan konsisten agar mendapatkan ilmu yang berkah dan luar biasa. Baik, Bapak. Amin. Matur Terima kasih. Amin, suwun. Kita Matur sambut narasumber kita, nuwun. Bapak Kapus Datin. Pada Bapak Abdul Rauf, kami persilahkan. Monggo Pak Kapus. Iya, videonya nih di kecilin paling kecil. Enggak, videonya enggak kelihatan. Oh, kamera jaringan Anet. Oh ya. Biar. Oke, sudah terlihat Pak Kapus, monggo. Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Kapus. Yang kami hormati Pak Kepala Diklat, Pak Muhammad Toha. Terima Bu, kasih Pak Kapus. siapa Toha? Bu Kasubag, Bu Siti Nur, Nurmauna. benar. Dan MC, pembawa acara moderator yang telah menyampaikan tadi, memberikan prolog. Ini saya diminta oleh Pak Kepala Diklat, Pak Toha dan Bu Kasubag untuk mengisi acara dan dikasih materi tentang core value dan employer branding ASN yang pada siang hari ini. Mudah-mudahan para peserta juga antusias karena biasanya kalau siang nampaknya Udah ngantuk. waktu-waktu istirahat. Tetapi dengan pantunnya tadi kayaknya juga memberikan semangat Ya, baru. siap. Terima kasih Pak Toha, dan
Terima eh, kasih Pak Roop, Mas Buka Roop. Subak. Eh, Bapak Ibu sekalian, ASN Kementerian Agama yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hari ini saya coba untuk memberikan materi sekaligus juga bisa sharing bersama terkait dengan core value dan employer branding ASN, di mana sebagai ASN mungkin saya juga orang yang terlebih dahulu di Kementerian Agama, meskipun juga ada yang terlebih dahulu seperti Pak Toha, lebih tua beliau kayaknya. Iya, betul. Saya itu angkatan kolonial, Pak Kapus. Kolonial itu. Tapi jiwa tetap milenial. Iya, jiwanya tetap milenial. Dan ini yang saya suka, sekalipun saya baru pertama kali ketemu Pak Toha, kalau namanya saya sering kali cukup terkenal lah, tapi baru kemarin Pak Bapak ketemu di Semarang, di Kanwil, Jawa Tengah, dan memang saya ini jarang ke lapangan Pak Toha. Jadi hampir nyaris, meskipun saya ini orang Jawa Tengah, kira-kira 10 tahun baru menginjakkan kantor Kanwil Jawa Tengah. Itu pun Siap, karena iya, bener. Bener, Pak Kapus, bener. itu pun karena saya mendampingi Pak Sekjen. Jadi mohon maaf pada teman-teman, barangkali juga hampir nyaris jarang ketemu saya. Seperti Ibu Siti Nurmauna ini kan WA-WAan lalu, tapi kayaknya sudah hampir lebih dari 10 tahun ya Bu ya kita nggak ketemu. Iya, betul Iya. Pak. Tetangga itu, Wah, Bang. Kapan ditunggu ke BDK Pak Kapus? Bener, Pak Kapus. Saatnya iya, harus ke Semarang, Pak Kapus. iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Teman-teman sekalian, eh, siang ini kita berbagi pengalaman sekaligus juga tentu ada beberapa hal yang perlu menjadi pedoman bagi ASN, karena tentu pengalaman saya dan pengalaman teman-teman itu mungkin jauh berbeda, dan apa yang menjadi cita-cita Kementerian Agama termasuk juga cita-cita negara ini, bagaimana ASN itu mampu memberikan pelayanan yang cukup prima, kemudian juga bagaimana juga bag- eh, memberikan apa ya, eh, employer branding, bagaimana menjadi ASN yang melayani bangsa ini. Ini slide saya kok nggak bisa ke bawah ya, Mas Dul. Ini slide saya sudah bisa kebuka nggak ya? Sudah, Bapak. Sudah. Maaf, maaf lagi kayaknya kurang. Oke, oke. Oh, sudah bisa. Nah, di dalam transformasi birokrasi ini adalah cara birokrasi di dalam mengelola SDM aparatur eh, sipil negara, di mana seluruh ASN itu harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan termasuk layanan di masyarakat kita, sehingga ada beberapa yang harus kita lakukan dalam rangka transformasi birokrasi dan SDM aparatur negara. Salah satunya terkait dengan administrasi pegawaian, manajemen SDM, dan pengembangan potensi human capital, itu juga menjadi concern dari uh, salah satu transformasi birokrasi di Kementerian Agama. Nah, tentu aparatur sipil negara itu harus mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang cukup bagus bagi masyarakat. Bahkan kita ingin bahwa pelayanan birokrasi kita itu
lebih kompetitif, lebih bisa melayani publik dengan cukup baik. Yang sudah dicantumkan oleh negara kita, kita ingin bahwa birokrasi kita supaya menjadi pelayan publik yang kompetitif. Itu setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lakukan, yakni transformasi organisasi. Transformasi organisasi ini ada delayering eselonisasi. Memang cita-cita birokrasi ini kita ingin supaya sangat simpel, sangat simpel, sangat lincah, fleksibel, dan kolaboratif. Tapi memang eh, ini pun juga disesuaikan dengan kebutuhan negara ya. Makanya kalau sekarang itu ada misalkan di konteks Kementerian Agama itu eh, mengurangi eselonisasi dan terjadi di eselon 3. Kalau dulu di eselon 3 itu baik Kasubdit, Kabid, sekarang itu lebih disimpelkan. Tidak semua menjadi jabatan struktural, tetapi juga ada beberapa yang fungsional. Makanya dibentuklah Katim atau di eselon 4 di Kementerian Agama di tingkat pusat itu hampir nyaris nggak ada, kecuali Kasubag. Kasubag dan kasih kepala seksi di tingkatan pusat itu menjadi Kasubtim. Mungkin di tingkat Kanwil juga mengalami hal yang sama. Ini dalam rangka memperkecil struktur di Kementerian Agama. Di kementerian-kementerian lain juga eh, sama mengalami hal yang serupa dan diperkecil, dipersempit tetapi fungsinya diperlebar sehingga tidak terlalu banyak jabatan-jabatan struktural di masing-masing kementerian. Nah, organisasi ini diharapkan itu menjadi organisasi yang cukup lincah, fleksibel. Fleksibel itu bukan berarti bahwa bisa melakukan apa saja ya, tetapi tetap bisa beradaptasi dalam melayani tetapi tidak keluar dari regulasi. Nah, kolaboratif itu juga mampu eh, bekerja sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. Ini yang disebut kolaboratif karena tidak mungkin eh, sebuah organisasi itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, kita ingin antara bidang satu dengan yang lainnya ini saling berkolaborasi, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah maupun kabupaten kota. Yang kedua ya ini transformasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi penguatan budaya kerja di kementerian, lalu kemudian percepatan peningkatan kapasitas SDM-nya, peningkatan kinerja sistem penghargaan, lalu kemudian juga pengembangan talenta, kemudian percepatan transformasi digital dan eh, perancangan jabatan di kementerian. Nah, ini dalam rangka transformasi sumber daya eh, manusianya. Tentu kita tahu bahwa di dalam transformasi sumber daya manusia, penguatan budaya kerja itu kalau di Kementerian Agama dikenal sebagai 5 budaya dasar budaya kerja ya, yakni harus punya integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Nah, integritas ini adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan baik dan benar
kemudian juga punya komitmen untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap regulasi dan eh, praktek-praktek yang tidak diinginkan, termasuk melakukan praktek-praktek penyimpangan atau kata lain melakukan korupsi. Ya, ini bagian dari apa 5 budaya dasar di Kementerian Agama. Lalu kemudian punya rasa profesional, yakni bekerja secara disiplin, kompeten, tepat waktu dalam menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Nah, ini juga ASN juga dituntut untuk profesional. Kemudian juga inovasi, yakni ASN itu juga tidak hanya bekerja secara apa ya, rutinitas, tetapi juga punya inovasi atau bisa jadi punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tapi saya paham bahwa kalau misalkan ASN itu punya gagasan dan tentu kadang kita harus tahu posisi ketika jadi staf itu kan nggak mungkin eh, apa itu eh, menuangkan ide-idenya secara mudah, tetapi bahwa itu bisa dilakukan ketika salah satu staf misalkan kalau seandainya posisi teman-teman itu masih menjadi staf itu bisa menyampaikan ke pimpinan, ke Bu Kasubag, ke Bu Kabid atau ke Kepala Balikdiklat dan lain-lain. Itu bisa dilakukan tentu dengan cara-cara dan memberikan masukan yang apa ya, yang bisa dipahami sekaligus itu juga sangat rasional. Saya kira pimpinan juga tidak akan menolak apa yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini saya kira cara-cara yang cukup baik bagi teman-teman untuk menyampaikan gagasannya. Nah, gagasan apapun itu sudah seharusnya kalau kita sebagai birokrat itu harus tertuang di dalam RKKL kita. Jadi tidak mungkin kan gagasan itu hanya didiskusikan, tetapi juga diimplementasikan dan dituangkan di dalam program di Kementerian Agama melalui RKKL kita. Lalu kemudian juga punya tanggung jawab. ASN itu juga harus punya tanggung jawab terhadap apa yang dijalankan di kementerian, termasuk juga menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh. Ini juga bagian dari budaya budaya kita, budaya di Kementerian Agama. Kemudian yang tidak kalah penting juga soal keteladanan. Nah, keteladanan ini penting. Kita semua di Kementerian Agama sebagai ASN ini harus mampu menjadi teladan di masyarakat kita. Apapun yang kita lakukan di masyarakat itu akan menjadi contoh dan akan dinilai oleh masyarakat sehingga teman-teman di ASN itu harus bisa menjadi apa ya, menjadi contoh. Bahkan kalau Pak Menteri kemarin bilang harus mampu tampil di depan. Satu misal, satu misal hidup di masyarakat, di samping dia bekerja di Kementerian Agama juga punya tanggung jawab di masyarakat. Makanya Pak Menteri mengharapkan bahwa seluruh ASN itu kalau yang beragama Islam jangan sungkan-sungkan menjadi khotib atau menjadi imam atau menjadi penceramah di tempat ibadahnya. Begitu juga agama lain. Jangan sampai kemudian ini diambil orang lain.
Supaya apa? Supaya pemahaman keagamaan di agama Islam maupun di agama lain ini bisa menjadi warna bagi masyarakat kita. Nah, ini eh, yang perlu dilakukan oleh ASN Kementerian Agama. Lalu kemudian percepatan guru misalkan, atau di apa itu di profesi lain misalkan. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan kalau peningkatan SDM-nya melalui diklat dan pelatihan ya boleh melalui lembaga-lembaga kayak semacam apa itu diklat di bawah Pak Toha, tapi juga bisa melalui kualifikasi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan misalkan yang hari ini peningkatan SDM melalui kualifikasi melalui LPDP. Dan di Kementerian Agama di bawah Puspenmah itu tidak sedikit juga yang bisa sekolah lagi baik S1, yang S1 menjadi S2, S2 menjadi S3, baik sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri. Maupun juga apa itu baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di ASN. Lalu kemudian peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Nah, ini saya juga sudah mengembangkan dengan Pak Biro SDM. Ini harus ada cara bagaimana memberikan penghargaan kepada pegawai yang secara kualitas terpenuhi. Bahkan termasuk untuk menjadi eselonisasi itu secara otomatis dia sudah layak untuk dipromosikan menjadi eselon 3, eselon 2 maupun eselon 1. Jadi ada grade-grade yang secara otomatis itu layak. Nah, selama ini kan belum sampai ke situ. Paling ditunjuk yang hari ini kita lihat ya, ditunjuk yang dulunya sempat juga dilelang. Tapi ke depan itu sudah tidak harus begitu, tetapi melalui penilaian yang sudah terintegrasi. Nah, ini kebetulan saya sebagai Kepala Pusdatin ini sudah memberikan apa ya masukan, termasuk juga Biro SDM sudah berkolaborasi secara digital supaya teman-teman itu jenjang karirnya secara otomatis bisa dilakukan, termasuk kenaikan pangkat dan lain-lain itu jangan sampai ada yang eh, terlambat. Biasanya kalau tidak mengajukan diri itu biasanya sempat juga tertinggal, terlambat nih. Nah, ini ke depan sudah tidak boleh lagi hal-hal itu terjadi lagi. Nah, termasuk pengembangan talenta dan karir. Tadi juga saya sampaikan banyak cara yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama yang hari ini sedang kita sinkronisasi antara masing-masing bidang di Kementerian Agama untuk eh, melakukan kolaborasi di semua segmen sehingga semua layanan kita sudah secara otomatis dan dilakukan secara digital termasuk percepatan transformasi digital ini. Lalu kemudian perencanaan dan pengadaan jabatan ini juga di Biro SDM itu
sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kita, supaya tadi kekurangan tenaga di semua lini itu secara otomatis bisa dipetakan secara gamblang. Yang ketiga yakni transformasi sistem kinerja, yakni digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, eh, kami sedang melakukan beberapa langkah-langkah mempercepat transformasi digital di Kementerian Agama. Kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat rumit proses layanan kita yang berbentuk digital, baik di Kementerian Agama di tingkat pusat, wilayah, kabupaten, KUA, madrasah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Bahkan di Kementerian Agama itu ada sekitar 2.856 aplikasi yang digunakan oleh kita. Bayangin sungguh rumitnya, sungguh susahnya di Kementerian Agama. Nah, munculnya Pusdat ini kami sedang melakukan percepatan transformasi supaya layanan yang 2.800 ini menjadi 20 layanan publik yang tersentral di Super F ini. Tapi ini baru proses ya, mohon sabar sebentar. Karena kan Pusdatin ini juga lembaga baru. Kami sedang melakukan upaya-upaya mempercepat itu, termasuk eh, masing-masing di eselon 1, 2 setidak-tidaknya punya dashboard yang terintegrasi dan para kanwil kabupaten itu bisa melihat data secara real time apa yang terjadi di masing-masing sektor. Termasuk kita juga ingin melakukan transformasi melalui avatar dan voice di dalam memberikan layanan. Ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Tapi mohon sabar sebentar karena kami dengan tim sedang melakukan upaya-upaya mempercepat ini. Tetapi tentu membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Tapi saya ingin mempersingkat supaya layanan digital ini segera terselesaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, apa sih yang dimiliki nilai-nilai dasar dan employer branding di Kementerian Agama ini yang biasa kita sebut ini ya, teman-teman ya, ini berakhlak, berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, teman-teman sekalian, saya ini senang kalau menyapa teman-teman itu daripada adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu itu terlalu tua. Teman-teman ini kan sebaya lah dengan saya karena semua punya hero, punya orientasi yang meskipun usianya ada yang lebih tua, lebih muda, tapi tetap punya semangat yang sama. Dan saya menyapanya teman-teman karena kita ingin setara, ingin punya kesamaan supaya kadang-kadang jenjang eselonisasi jabatan itu mempengaruhi proses komunikasi kita. Nah, ini eh, saya ingin menyapa teman-teman seluruh ASN. Yang pertama berorientasi pada pelayanan. Nah, kenapa ini penting? Kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang prima kepada publik supaya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini kita sadar diri bahwa kita semua sebagai ASN itu menjadi pelayan. Pelayan bagi siapa?
bagi masyarakat kita dengan berbagai macam komponennya ya. Apakah itu terkait masyarakat umum, apakah itu terkait dengan lembaga-lembaga, ormas-ormas, dan lain-lain. Nah, komitmen ini menurut saya penting bahwa kita memberikan pelayanan yang prima dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima itu tentu sebagai ASN harus responsif. Responsif, lalu kemudian kita memberikan pelayanan yang berkualitas, dan yang ketiga yakni memberikan kepuasan. Jadi masyarakat kita yang membutuhkan kita itu merasa puas terhadap eh, apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran atau tindakan-tindakan bahwa kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Nah, kita rubahlah, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Ini penting bagi ASN supaya eh, kita semua bisa melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua ya ini akuntabel. Akuntabel ini penting juga, punya rasa tanggung jawab dan atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ciri atau kata kunci untuk akuntabel ini yakni kita harus punya integritas, kemudian kita juga harus konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Jadi akuntabel ini kita punya integritas itu supaya apa? Jadi apapun yang kita layani itu tidak ada kata atau kalimat atau tindakan yang punya keuntungan secara pribadi kita. Sehingga integritas ini penting. Jangan sampai apa yang kita layani itu ada imbal baliknya. Misalkan harus mendapatkan sesuatu yang lebih lah ya. Kalau mendapatkan sesuatu kan pasti karena teman-teman digaji oleh pemerintah. Tetapi ketika memberikan layanan untuk mendapatkan sesuatu tambahan, saya kira kita semua harus menghindarinya. Lalu juga kita juga harus konsisten sesuai dengan aturannya. Jangan sampai kalau punya kedekatan secara pribadi, itu lalu kemudian kita mengabaikan regulasi aturan yang sudah ada. Lalu kemudian dapat dipercaya dan transparan. Ini penting bagi kita semua. Nah, yang ketiga yakni kompeten. Kompeten ini teman-teman ASN harus selalu mengembangkan diri, punya kapasitas, beradaptasi, terus belajar supaya kapabilitasnya ini bisa eh, terpenuhi. Tentu saja supaya ASN ini punya kompetensi itu harus punya ciri-ciri yang kira-kira kinerjanya cukup baik. Nah, kalau teman-teman kinerja cukup baik atau lebih baik lah, lebih baik itu menjadi hal yang penting juga bagi ASN kita. Lalu kemudian juga punya pikiran apa yang dilakukan itu dalam menjalankan tugasnya itu sukses. Juga punya keberhasilan yang cukup memadai di dalam menjalankan program. Lalu kemudian kompetennya ini juga eh, di, di apa ya, diharuskan itu sesuai dengan keahliannya. Tetapi kadang-kadang juga kami memahami bahwa tidak selalu
eh, linear juga dengan antara pendidikan dengan tugasnya. Tapi hal yang penting bahwa ketika teman-teman eh, pendidikannya berbeda dengan tugasnya, maka teman-teman sesegera beradaptasi, belajar secara cepat supaya teman-teman juga punya pemahaman dan pengetahuan bidang yang ditugasi. Satu contoh misalkan teman-teman mungkin alumni IAIN atau UIN, tetapi kadang-kadang juga ada tugas tambahan dari pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan keilmuannya, tetapi ada tugas yang mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman segera belajar kepada siapapun lah, kepada orang yang mungkin sudah terbiasa atau punya pengetahuan atau punya keahlian di bidang yang ditugasi teman-teman ini. Yang keempat yakni harmonis. Nah, kita tahu bahwa di masing-masing orang itu perlu harmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kadang-kadang begini, eh, seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi eh, apa ya, jabatan, biasanya antara satu dengan yang lainnya ini tidak ketemu. Tapi percayalah teman-teman bahwa tidak ada satupun eh, orang yang bisa berdiri sendiri. Jadi anggap saja apa yang dilakukan, perbedaan yang terjadi di teman-teman itu bagian sunatullah. Tapi teman-teman bisa melakukan, menyatukan satu persepsi, satu frekuensi dengan teman-teman dengan segala perbedaan. Saya yakin kalau yang hubungannya cukup harmonis di antara teman-teman itu juga akan meningkatkan kinerja kita. Nah, yang kelima yakni loyal. Nah, loyalitas ini penting, teman-teman. Eh, saya ini pernah ditanya saat saya daftar eselon 2 eh, oleh penguji saya itu ditanya gini, Pak Rauf milih loyal atau integritas? Nah, dua hal ini kalau memilih apa dua-duanya lebih bagus. Tetapi kalau mendahulukan yang mana, ini saya bilang lebih kepada loyalitas. Kenapa begitu? Kalau integritas itu lebih ke pribadi. Kalau loyal, loyal ini tidak hanya soal pribadi. Loyal ini bisa pada seseorang, bisa loyal kepada negara, kepada aturan, kepada dedikasi. Nah, loyal itu dipahami begitu. Jadi kenapa penting loyalitas ini didahulukan daripada integritas. Kalau integritas itu sifatnya personal. Nah, kalau loyal ini berdedikasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak hanya personal. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Sehingga dalam mengimplementasikan loyalitas itu perlu adanya satu komitmen, dedikasi, kemudian juga kontribusi kita kepada lembaga kita maupun kepada negara kita, lalu kemudian ada rasa nasionalisme, kemudian juga ada pengabdian. Yang selanjutnya yakni adaptatif. Nah, teman-teman sekalian, ASN ini harus eh, mampu beradaptasi ya terhadap perkembangan dunia maupun perkembangan Indonesia. Saya selalu
apa itu menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru, tetapi kita bisa beradaptasi. Bahkan jauh-jauh hari, eh, tokoh dunia, Darwin itu pernah mengatakan begini, suatu saat tidak ada spesies yang bisa hidup kecuali spesies yang bisa beradaptasi. Itu jauh-jauh hari. Oleh karena itu, teman-teman sebagai ASN itu juga sama, harus selalu bisa beradaptasi terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Kalau kita tidak bisa membaca masa depan, setidaknya kita harus bisa beradaptasi hari ini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ASN ini juga sama, tidak serta-merta kemudian bekerja rutinitas seperti biasa, tetapi juga bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan tugasnya sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian kolaboratif. Nah, kolaboratif ini penting. Membangun kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Karena saya termasuk orang yang sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa besar tanpa orang lain. Boleh kita cek lah, mulai mulai pimpinan dunia, pimpinan Indonesia maupun di kantor kita. Kerjasama antara satu dengan yang lainnya ini penting sekali. Teman-teman jangan punya kekhawatiran bahwa kalau memberikan sesuatu ilmu pengetahuan kepada temannya, itu akan menyaingi kita atau akan merugikan kita. Percayalah bahwa ketika kita bisa bekerja sama dengan yang lainnya, maka secara otomatis kalian-kalian itu bisa menjadi pemimpin atau menjadi leadership yang cukup bagus. Saya ini termasuk selalu belajar kepada termasuk staf-staf saya. Kalau misalkan saya kurang paham atau saya tidak punya ilmu yang apa ya, yang teman-teman miliki, saya itu biasanya selalu bertanya. Bahkan di ruangan saya itu selalu kalau sore itu selalu saya minta teman-teman mendiskusikan apa yang saya tidak punya misalkan. Nah, ini penting kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai saya juga merasa meskipun saya sudah sekarang udah eselon 2 ya, mungkin pimpinan tertinggi, tapi tidak serta-merta kemudian saya merasa orang yang paling tahu, orang yang paling mengerti tentang kantor ini. Tetapi saya selalu bertanya kepada staf-staf saya, kemudian mendiskusikan, itu hal yang biasa. Penyakit pimpinan itu kadang-kadang begitu. Selalu merasa paling orang yang paling tahu. Nah, insya Allah saya secara pribadi eh, saya hilangkan pikiran-pikiran dan sikap-sikap gitu. Oleh karena itu saya selalu apa kolaborasi antara saya antara staf dan pimpinan itu sudah terbiasa. Nah, teman-teman yang jadi ASN, yang jadi pegawai ya jangan sungkan kepada pimpinan untuk memberikan masukan-masukan. Jangan sampai juga hanya apa ya, kalau diperintah oleh pimpinan tuh siap, 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 siap gitu. Enggak, kalau misalkan ada masukan yang lebih bagus, saya kira itu jauh lebih baik. Nah, begitu juga pimpinannya juga jangan sampai kemudian merasa, loh, saya ini lebih tahu atau lebih pintar daripada anak buah saya. Ini juga cara-cara yang sudah tidak apa ya, sudah kuno lah ya, sudah kuno untuk apa itu kondisi hari ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini saya mau menceritakan terkait dengan Asta Protas Kementerian Agama. Asta Protas Kementerian Agama itu sesungguhnya ada 8. Yang pertama, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan yang berdampak, mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan integrasi, kemudian pemberdayaan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat. Yang ketujuh, digitalisasi tata kelola. Sesungguhnya ada 8. Yang selanjutnya yakni sukses haji. Kenapa kami tidak sampaikan di sini sukses haji? Karena haji sekarang sudah ada di kementerian lain. Jadi sudah ada kementerian haji sehingga haji tidak masuk ke astap protas Kementerian Agama. Nah, yang pertama meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, ini Pak Menteri selalu bilang bahwa eh, kalau kualitas keimanan kita, kualitas pemahaman keagamaan kita ini kuat, maka radikalisme itu hampir nyaris nggak ada. Oleh karena itu, yang didorong oleh Kementerian Agama yakni bagaimana umat beragama, umat manusia itu memahami terhadap agamanya masing-masing. Jadi kalau sudah paham terhadap agamanya secara mendalam, sehingga sekat-sekat perbedaan di antara umat beragama ini nyaris bisa dihindari. Yang kedua soal penguatan ekoteologi. Nah ini Pak Menteri juga selalu eh, menyampaikan bagian dari protes Kementerian Agama yaitu ekoteologi. Ekoteologi ini Kementerian Agama mendorong supaya ASN dan semua stakeholder di Kementerian Agama ini juga punya upaya-upaya dalam rangka melestarikan lingkungan kita. Nah, hari ini teman-teman kan banyak di sekeliling kita kerusakan alam dan lain-lain. Itu juga bagian tugas teman-teman di Kementerian Agama untuk melakukan pelestarian lingkungan kita. Jadi kira-kira begini, jangan hanya eh, apa ya, kita membuat kerukunan atau melindungi atau melestarikan perbaikan-perbaikan manusia. Tetapi hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga perlu kita lindungi, kita lestarikan. Ini yang dimaksud ekoteologi. Yang ketiga, yakni layanan keagamaan yang berdampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, kita ingin melakukan bahwa semua layanan keagamaan itu berdampak, termasuk penguatan bimbingan perkawinan, kemudian pengarusutamaan keluarga maslahat, kemudian pembangunan KUA inklusif dan ramah, dan lain-lain. Ini layanan kita supaya punya dampak terhadap masyarakat kita. Nah, yang keempat yakni mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan integrasi. Nah, Kementerian Agama juga sama, ingin melakukan pendidikan unggul, ramah, dan integrasi. Unggul itu yakni bagaimana mendorong pendidikan agama maupun keagamaan maupun pendidikan umum bertirikan agama ini lebih unggul. Memang ini salah satu cita-cita ya, meskipun eh, ini bisa belum terpenuhi, tapi sebagian misalkan di pendidikan tingkat menengah ini juga sudah kelihatan. Misalkan munculnya Madrasah Insan Cendekia, ini di tingkat pendidikan menengah sudah nampak, bahkan 10 besar didominasi oleh madrasah kita dibanding sekolah-sekolah lain di bawah kementerian lain misalkan. Lalu kemudian pendidikan yang ramah. Nah, ramah ini Pak Menteri selalu bilang
semua pendidikan itu harus juga bisa melayani anak-anak atau siswa-siswa atau santri-santri yang punya kekurangan atau disabilitas. Pendidikan sudah seharusnya juga memberikan ruang, fasilitas, dan menyediakan beberapa pendidik bagi kaum disabilitas. Nah, ini juga didorong. Bahkan termasuk tempat-tempat ibadah itu juga eh, Pak Menteri selalu bilang eh, harus menyediakan bagaimana tempat wudhunya kalau misalnya Islam ya, atau di agama lain juga sama. Bagaimana kalau pakai roda bisa masuk masjid tapi tidak kemudian sampai rodanya najis misalkan. Itu juga sudah dicontohkan di Masjid Istiqlal. Misalkan sudah disediakan eh, kursi roda dari tempat luar ke dalam masjid dan itu diganti oleh tempat roda yang lainnya. Itu dalam rangka juga menyiapkan kelompok-kelompok disabilitas termasuk tempat wudhunya dan lain-lain. Dan itu bisa direplikasi oleh tempat-tempat lain. Nah, yang kelima yakni pemberdayaan pesantren. Nah, pesantren ini juga bagian dari protes Kementerian Agama bagaimana pesantren juga uh, punya kemandirian. Nah, salah satu program yang sudah dilakukan sebetulnya ini juga bukan hanya Pak Menteri hari ini ya, Pak Menteri sebelumnya juga sudah dilakukan yakni melalui inkubasi bisnis pesantren. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat ini juga sedang kita tata, bahkan Pak Menteri itu bilang kalau wakaf ini sedang dikelola itu bisa setahun itu bisa 300 triliun. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, maka kemiskinan itu bisa kita kurangi melalui pemberdayaan ekonomi umat. Tidak serta-merta eh, menggunakan uang negara. Nah, zakat itu juga sedang dikelola dengan baik antara pihak Kementerian Agama dengan Basnas supaya bisa mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat Indonesia. Yang terakhir soal digitalisasi tata kelola. Tadi saya sudah sampaikan kita sedang memperbaiki. Kebetulan ini digitalisasi tata kelola ini menjadi tanggung jawab saya. Kebetulan leading sektornya saya. Tadi saya cerita bahwa ada aplikasi sekitar 2.800 dan kita sedang memperbaiki. Kita akan mempermudah semua layanan baik pendidikan maupun keagamaan dengan cara mudah dan simple melalui Super F. Dan ini sedang kita lakukan. Insya Allah nanti di 2026 akhir sudah nampak lebih mudah. Nah, kita sedang merapikan. Mohon bersabar sebentar. Barangkali itu yang kami sampaikan teman-teman ASN. Di samping tadi saya cerita tentang eh, bagaimana menjadi ASN yang baik, birokrasi berkelas dunia maupun kemudian core value ASN, lalu kemudian juga teman-teman juga paham tentang protas program Kementerian Agama seperti apa, sehingga teman-teman itu paham sebagai ASN ada visi misi presiden, ada juga program prioritas Kementerian Agama. Nah, penting bagi teman-teman paham prioritas Kementerian Agama ini sehingga apa sih Pak Menteri sekarang itu programnya apa saja sih yang menjadi prioritas. Nah, ini yang kami sampaikan supaya teman-teman jangan sampai oh nggak tahu gitu. Makanya teman-teman harus paham dan apa yang bisa dibantu dalam mensukseskan program prioritas Kementerian Agama ini. Barangkali itu teman-teman sekalian
yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada kekurangan dan masukan kami persilakan, dan jika ada pertanyaan dan masukan juga dengan senang hati kami akan apa menjadi bahan sekaligus juga masukan bagi kami di Kementerian Agama tingkat pusat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Kapus Datin, Bapak Abdul Rauf. Barangkali mungkin peserta boleh satu atau dua peserta mewakili angkatan. Izin Pak Kapus, masih boleh untuk peserta? Boleh. Iya, boleh. Saya berikan kesempatan untuk peserta ini karena ada 5 angkatan. Silakan dari angkatan berapapun, satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, siapa yang duluan, monggo. Pak Fahri Ulil. Monggo Mas Fahri Ulil, sebutkan dari mana? Terima kasih Bapak, apa suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar sekali jelas. Oke. Monggo Mas, Terima dikenalkan kasih. dulu. Oke, nama saya Fahri Ulil Albab dari Kementerian Agama Kabupaten Sragen, lebih tepatnya di MAN 3 Sragen sebagai guru biologi. Saya dari angkatan 62 kelompok 3. Tadi menarik sekali yang Bapak Abdul Rauf ceritakan terkait integritas dan loyalitas Bapak, gitu. Itu sangat menginspirasi, gitu. Tapi saya ingin bertanya, ini murni keingintahuan saya terkait bagaimana ASN bersikap, bukan untuk menyindir siapapun, gitu Pak. Untuk loyalitas dan integritas ini, saya kira perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait batasan loyalitas itu kita dahulukan di atas integritas. Karena pada kenyataannya ASN ini kan abdi negara gitu. Tapi pada prakteknya itu negara itu kita terjemahkan sebagai pejabat negara atau atasan kita. Dan ini saya pernah dengar cerita tahun lalu ada rekan saya ASN itu dipanggil oleh pimpinannya, dikumpulkan, kemudian diintimidasi untuk memilih salah satu calon presiden saat itu gitu. Ini cerita nyata dari teman saya yang seorang ASN Bapak di luar Kementerian Agama tapi alhamdulillah. Nah ini ketika kita melanggar perintah dari atasan itu kan wujud kurangnya loyalitas gitu. Tapi di satu sisi apabila kita loyal terhadap perintah atasan ini itu kan sebetulnya adalah wujud pengkhianatan terhadap negara dan sistem demokrasi gitu. Jadi batasannya seperti apa Bapak bahwa kita harus mendahulukan loyalitas di atas integritas. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Kapus, monggo. Terima kasih Mas Fahri dari MAN 3. Sragen. Ya, MAN 3 Kabupaten Sragen ya. Eh, ada pemahaman yang sangat apa ya, bukan keliru ya, tapi terlalu sempit memahami loyalitas itu. Loyalitas itu orang sering mengartikan bahwa loyal kepada seseorang. Bukan begitu. Loyalitas itu yaitu dedikasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu namanya loyal. Nah, loyal itu tidak hanya kepada pimpinan di atasnya, tetapi loyal itu kepada negara dan bangsa kita. Loyal terhadap Pancasila sebagai dasar negara itu loyal. Kemudian kepada peraturan perundang-undangan itu loyal. Kepada apa? Kepada negara itu loyal. Nah, loyalitas itu maknanya begitu. Lah, salah satu juga loyal kepada pimpinan. Itu bagian yang terkecil. Nah, apabila misalkan kalau kenapa saya selalu bilang loyalitas itu lebih duluan daripada integritas. Kalau integritas itu sifatnya personal, personal ya. Kalau kalau loyalitas itu sifatnya general. Nah, kalau misalnya ada contoh tadi ya,
ada pimpinan yang menyuruh kepada teman-teman atau kepada orang lain, kepada ASN untuk mengikuti cinta kepada negara Republik Indonesia, tidak ada masalah. Justru jauh lebih bagus. Kepada Pancasila, kepada undang-undang, kepada perundang-undangan itu juga jauh bagus. Tetapi kalau misalkan eh, loyal untuk memilih satu partai politik tertentu, untuk memilih sesuatu yang tidak tidak bagus, itu bukan loyal itu namanya. Oleh karena itu, loyal yang kita maknai itu begitu. Ya itu bisa diabaikan. Tetapi misalkan nih, kalau pimpinan menyuruh, tolong kamu kerjakan sesuai regulasi. Nah kan, pekerjaan sesuai regulasi itu bagian dari loyalitas. Kemudian juga kamu diperintah untuk ada nih program yang harus disukseskan. Ya, kamu harus ngikuti gitu loh. Nah, kecuali kalau eh, kemudian perintahnya adalah perintah yang keluar dari perundang-undangan, nah, keluar dari regulasi, itu nggak perlu diikuti. Eh, apalagi unsur-unsur politik. Saya ini termasuk eh, apa ya? Ya biasalah, ada begitu-begitu. Tapi menurut saya nggak, dan saya termasuk orang yang tidak pernah mengikuti begitu. Kalau misalkan suruh milih A, B, C, D, dan itu tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, biasanya saya juga nggak ikuti. Nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi apapun. Kadang-kadang kita ini kan terlalu takut yang berlebihan. Takut berlebihan karena kalau tidak mengikuti A, B, C, D, yang sifatnya enak ya, yang sifatnya tidak sesuai dengan tupoksi kita, itu tidak punya konsekuensi apapun kok. Tidak punya konsekuensi apapun. Misalkan teman-teman suruh milih apa ya, contoh ya apa ya, ya tadilah partai tertentu lah, kira-kira enggak punya konsekuensi kok. Saya juga terbiasa kan begitu. Dan selama ini juga saya juga mungkin di Kementerian Agama juga sangat heterogen kan. Misalkan pilihan politiknya juga sangat heterogen, pilihan presidennya juga sangat heterogen. Biasa aja, nggak ada konsekuensi apapun kan. Jadi menurut saya loyalitas itu ya dibangun atas dasar-dasar tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Sepanjang itu tidak sesuai dengan itu, ya Anda bisa mengabaikan. Nggak usah punya kekhawatiran apapun. Nah itu justru Anda loyalnya bukan pada perorangan, tetapi loyal kepada bangsa dan negara, terhadap Pancasila, kepada undang-undang, kepada perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang mengikat bagi ASN. Nah itu sepanjang itu tidak ada, nggak usah di nggak usah di nggak usah diikuti lah, sesuai hati nuraninya. Tapi lagi-lagi kalau teman-teman diperintah tetapi itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wajib hukumnya teman-teman mengikuti dan loyal terhadap apa yang diperintahkan. Saya kira itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih pada Pak Kapus Datin. Satu peserta sudah menanyakan, Mas Ulil Albab. Masih boleh satu lagi atau cukup, Boleh? Pak Kapus? Boleh. Satu Baik. lagi. Oke, kalau tadi untuk peserta laki-laki, sekarang saya mohon untuk peserta perwakilan dari yang perempuan. Monggo, silakan. Boleh yang dari calon dosen ataupun yang dari guru, silakan. Bapak yang mau bertanya. Ya, silakan kenalkan dulu namanya. Dengar nggih? Ya, perkenalkan saya Binti Masroroh, saya angkatan 64 kelompok 2, instansi saya dari UIN Wali Songo Semarang. Begitu. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu masih berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak sebelumnya, Pak Fahri, terkait dengan loyalitas sebagai ASN. Nah, sebagai ASN baru, Pak, jadi
masih sering kali itu mendapatkan job desk atau tupoksi yang saya rasa tidak sesuai dengan job desk utama gitu, tupoksi utama. Nah, itu bagaimana ya Bapak? Jadi kadang itu gimana ya Pak ya? Kayak nyambi-nyambi justru yang tugas utama itu yang kesambi gitu dibandingkan dengan tugas-tugas tambahan. Gitu sih Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, Pak. Ih, monggo langsung monggo. Eh, Makasih Mbak Binti, Mas Ruro dari Winwali Songo. Nah, saya tadi juga sudah eh, sampaikan kan bahwa bisa jadi teman-teman itu ASN pendidikannya dengan apa yang dikerjakannya itu kadang-kadang berbeda, berbeda. Lalu kemudian eh ya misalkan nih, ini kalau dosen, dosen itu kan biasanya dia dosen apa agak kelihatan kan, ah dia ngajar apa itu kan biasanya juga kelihatan. Tapi ada juga kadang-kadang juga ada tambahan, misalkan tambahan yang kadang-kadang tidak kita miliki atau kurang lah ya, kurang kita miliki. Misalkan saya contohkan saya aja lah, saya contohkan saya. Saya ini mulai pendidikan saya S1, S2, S3. Ini hampir nyaris eh, ti- ditugaskan oleh pimpinan di Kementerian Agama ini hampir nyaris tidak berkorelasi. Contoh-contoh begini, saya mencontohkan diri saya. Nah, lalu kemudian ini sudah menjadi, makanya tadi soal kompetensi tadi. Maka yang saya harus lakukan adalah beradaptasi tadi. Oke, saya diserahkan eh, kasih tanggung jawab pekerjaan A. Maka saya sesegera untuk belajar, bertanya, belajar kepada orang-orang atau guru-guru atau senior-senior tentang apa yang saya geluti hari ini. Nah, ini penting menurut saya, karena tidak selalu begitu. Nah, pada akhirnya kita ini dapat pengetahuan tambahan ya, pengetahuan tambahan yang bisa kita apa ya, mengerjakan apa yang menjadi tugas kita hari ini. Nah, saya tuh punya pengalaman banyak ya, termasuk ya mungkin yang lainnya juga sama. Nanti kalau sudah masuk dunia kerja ya, itu akan berbeda. Misalnya hari ini saya ini kepala Pusdatin. Saya ini tidak punya background, nggak punya background. Saya itu kaitannya data juga saya nggak punya background. Data agak mungkin lah ya, karena saya lama di pendidikan. Kemudian teknologi informasi, saya itu nggak punya pengalaman di bidang teknologi. Nah, tapi saya ada satu hal yang saya apa menjadi rujukan. Saya itu belajar dari Jack Ma. Anda tahu Jack Ma? Jack Ma itu dia punya perusahaan di bidang teknologi, ya kan? Tapi apakah Jack Ma tahu teknologi? Nggak tahu. Dia nggak punya background teknologi. Tapi Jack Ma punya sukses, sukses punya bisnis, punya pengembangan teknologi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Jack Ma? Jack Ma melakukan mengumpulkan orang-orang di bidang teknologi, kemudian mereka sinkronkan, mereka kolaborasikan, mereka atur sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan yang bisa membangun teknologi. Nah, oleh karena itu Mbak Binti jangan nggak usah merasa terbebani, nggak ada yang terbebani, sehingga mereka tahu caranya menyelesaikannya. Nah, hari ini juga sekarang kalau kita melihat perkembangan hari ini, saya bilang tadi ada Jack Ma,
ada Elon Musk yang bisnisnya di teknologi, sekarang beralih kemana? Ke pangan, dia di pertanian. Tadi saya habis ketemu temen. Kenapa orang-orang sekarang, orang teknologi sekarang malah bisnisnya pangan? Bagaimana mengkombinasikan antara pertanian, perkebunan dengan teknologi? Nah, begitu halnya teman-teman sekalian, jangan sekalipun apa ya, teman-teman punya keilmuan yang apa ya, yang sudah dipelajari selama kuliah, kemudian juga tidak membuka ruang kepada ilmu-ilmu lain itu ya jangan juga begitu. Karena tadi saya bilang kita itu harus adaptif terhadap seluruh perkembangan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, makanya Mbak Binti jangan khawatir kalau misalkan ditugasi di apa di luar bidang keilmuan ya anggap saja ini pengetahuan baru, menambah pengetahuan baru. Pada akhirnya nanti juga akan melakukan perkembangannya juga pasti akan melakukan apa? Mengalami hal yang seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya jangan ditolak, tapi yang bisa dilakukan adalah Mbak Binti belajar ilmu lain. Saya selalu bilang, selalu menyetir ya, filosof-filosof, pemikir-pemikir dunia itu yang selalu menjadi inspirasi saya. Misalkan contoh, kalau ada Benazir Bhutto itu kan, kalau Anda tidak akan mungkin bisa merubah arah angin, tapi Anda bisa mengarahkan arah kapal mengikuti arah angin. Nah, kayak gitulah. Kira-kira gitu. Jadi semua jangan menjadi beban, tapi hal yang baru itu akan menjadi pengetahuan lah. Pengetahuan, pengalaman sekaligus menambah ilmu kita. Dan ini juga akan terjadi kepada siapapun, tidak hanya Mbak Binti, tapi juga akan, ya Mbak Mauna juga sama lah, nanti juga akan melakukan begitu. Semua lah, saya kira begitu. Saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Ya. Ada yang mau diperdebatkan? Masih ada pertanyaan Bapak, minta izin. Oh, silakan, silakan. Terakhir ya, monggo. Ya, terakhir ya. Siapa namanya? Disampaikan dulu. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Miftahul Zaman dari KUA Gedung Jati Gerobokan. Ini kesempatan yang sangat bagus bisa bertatap muka langsung pada Pak Kapus Datin, Bapak Abdul Rauf, mengenai Asta Protas Kementerian Agama. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Bapak Nazarudin Kementerian Agama itu menekankan sebagai pejabat juga harus turun langsung pada masyarakat kalau ada job apa itu khotbah, imam atau keagamaan lain itu bisa terjun langsung. Nah, pertanyaannya gini Bapak, dulu ini berdasarkan musyawarah teman-teman di KUA bahkan dengan Bapak Kepala KUA. Dulu itu hari kerja Kemenak itu kan 5 hari. Ketika 6 hari, ketika 6 hari pulangnya sore, pulangnya jam 2, setelah jam 2 itu untuk khususnya yang di KUA itu bisa terjun langsung ke masyarakat, memberikan penyuluhan, bisa mengajar di madrasah. Nah, ketika terus berubah jamnya menjadi 5 hari kerja, itu semua kegiatan itu karena pulangnya sore, kegiatan di masyarakat itu eh, terbatasi Bapak. Gitulah. Pertanyaannya kenapa tidak dikembalikan 6 hari kerja ini berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman khususnya di KUA Bapak. Terima kasih. Makasih Mas Miftahul Zaman ya dari KUA di Gerobokan. Iya, Bapak. Saya tidak mengomentari soal 5 hari kerja atau 6 hari kerja ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Kalau soal kerja, teman-teman, insya Allah saya mulai jadi staf sampai jadi pejabat, nampaknya belum belum apa. Kalau teman-teman daerah ya, saya pastikan belum belum bisa seperti kita lah. Saya itu kerja habis subuh berangkat dari kantor dan pulang mesti di atas jam 7 malam. Nah,
Jadi belum 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 inilah. Saya mulai jadi staf sampai sekarang. Biasanya saya jam habis isak baru pulang kerja. Nah, bukan soal kerjanya saya kira. Saya kira soal kenapa tadi saya bilang Pak Menteri itu eh, pengen, kenapa sih eh, pengen bahwa masyarakat itu harus didampingi oleh kita loh, oleh Kementerian Agama loh. Tidak hanya orang-orang KUA kok, semua. Bahkan Pak Menteri bilang orang kan depak apa KUA itu eh, wajib bisa khutbah. Bayangin tuh, harus bisa khutbah. Kalau yang beragama Islam ya, kalau yang beragama Islam. Jadi mimbar-mimbar penting itu harus kita kuasai. Bahkan Pak Sekjen sudah bilang, kalau perlu imam dan khotib di masjid-masjid itu orang Kemenak. Kenapa begitu? Jangan sampai diambil orang-orang lain yang tidak tahu agama. Nah ini supaya apa? Supaya pemahaman keagamaan kita itu bisa diketahui oleh masyarakat kita. Saya yakin orang kan bahkan eh, Pak Menak itu bilang kalau orang jadi eh, kan Kemenak kok nggak bisa khotbah, ya nggak usah lah, nggak usah jadi Kemenak lah. Kira-kira begitu sampean. Ini kebijakan Menteri sekarang loh ya. Eh, eh, ini pentingnya karena di tengah-tengah masyarakat itu harus kita ambil alih. Ini peran dari Kementerian Agama. Bukan apa ya? Bukan kok kita mengambil posisi soal kekuasaannya tidak. Tapi kalau tidak kita ambil, maka orang lain akan ambil. Dan ini membahayakan kita, membahayakan masyarakat kita. Kan teman-teman kan paham kan, di beberapa daerah itu masjid itu kan dikuasai atau diambil alih oleh orang-orang yang semestinya tidak paham agama loh, tidak paham agama. Nah, orang-orang yang beragama ini jangan sampai kemudian eh, hanya diam saja, hanya jadi jamaah saja. Enggak begitu, tapi mengambil posisi yang di depan gitu loh, di depan bagi masyarakat kita supaya eh, kalau orang Kemenak yang paham agama itu menjadi leading sektor, menjadi orang yang pertama itu, maka masyarakat itu akan tahu tentang eh, apa itu memahami keagamaan kita. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri dan beberapa teman juga sama. Beberapa masjid, eh, mereka tempat ibadah itu diisi orang-orang yang memang tidak terlalu banyak tahu agama, tetapi mereka justru menguasai. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri Agama. Sementara orang-orang yang tahu agama itu lebih banyak diem, lebih senang jadi jamaah gitu loh. Nah, ini kita harus balik supaya eh, orang-orang yang tahu agama itu di garda terdepan. Apakah itu bisa dilakukan? Kan tidak harus Jumatan lah ya saya kira, tapi juga di tengah-tengah masyarakat, di majelis taklim, di tingkat RT, tingkat RW. Nah, itu diharapkan Pak Menteri bahwa orang-orang yang paham agama itu harus di depan supaya masyarakat kita ini eh, tidak dijejeli oleh orang-orang yang memang tingkat keberagamaan atau tingkat pemahaman keagamaannya eh, kurang, tetapi mereka malah justru di depan. Soal waktu kapan dan tempatnya di mana saja, saya kira itu bisa disesuaikan masing-masing orang Kementerian Agama. Saya kira itu teman-teman sekalian, ambil pokok kata kuncinya, ambil posisi strategis dimanapun teman-teman berada, khususnya di masyarakat, ambil garda terdepan supaya masyarakat ini lebih tenang dibanding orang-orang yang tidak paham tapi mengambil posisi-posisi eh, yang apa ya, menjadi
leader di masyarakat, tetapi sesungguhnya mereka hanya modal keberanian, pengetahuan terhadap apapun termasuk keagamaan itu kurang, tapi mereka jadi leader dan itu sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman harus mengambil posisi di depan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu sih arahan Pak Menteri buat kita semua sebagai ASN. Terima kasih, saya kira cukup ya. Oke, Siap. terima kasih Pak Oke, Kapus. betul, Saya Pak Toha Kapus. beserta Buka Subak beserta Pak panitia. Toha, Nggih. kalau ke Jakarta mampir. Siap Pak Kapus. Nggih, siap-siap selalu Pak Kapus. Nggih. Nggih. Tak Nggih. pikir Pak Toha udah keluar dari forum malah. Boten, saya ikuti terus. Panjenengan adalah motivator kami, Pak Kapus. Terima kasih, sehat selalu Pak Kapus. Selamat bertugas. Nggih. Matur suwun Pak Kapus. Nggih, Toha dan Bu Nggih. Uun senang sekali pendengar berkenan memberikan materi pada siang hari ini. Nggih. Nggih. Terima kasih kepada Kapus Datin, Bapak Abdul Rauf yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Luar biasa, sangat banyak untuk peserta, pesan-pesan dan penekanan dari Bapak Kapus. Sedikit saya mengingatkan untuk para peserta, pesan dari Bapak Kapus, kita diharapkan menjadi birokrasi berkelas dunia dan menjadi pelayan publik yang kompetitif dan adaptif di era transformasi. Karena ASN tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, tetapi siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dengan melakukan 3 pilar transformasi organisasi, transformasi SDM, dan sistem kerja. Demikian, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Bapak Kapus. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Kapus bisa diterima oleh peserta untuk bekal menjadi Amin. bahan dalam melaksanakan tugas. Terima kasih pada Bapak Kepala Balai yang telah membersamai, juga Ibu Sami-sami, Kasubag Pak TU, Umas. dan Ketua Tim. Pantun penutup Pak Kapus Iya, untuk mantap. peserta. Bunga mawar harum wangi, Cakep. tumbuh subur di pagi hari, Cakep. ilmu ditimba selama latsar ini, semoga berguna untuk bekal dalam mengabdi. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan Pak bersama-sama Wandi. membaca Amin, amin, hamdalah. ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Waalaikumsalam Seluruh warahmatullahi peserta. wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi